Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, dari Kabupaten Kutai Timur, secercah harapan dikirim melintasi lautan. Polres Kutai Timur Polda Kalimantan Timur menggalang dan mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Sumatera yang terdampak bencana alam. Kotak-kotak berisi air minum, pakaian layak pakai, makanan cepat saji, dan selimut disiapkan dengan teliti. Tak sekedar memenuhi kebutuhan darurat, setiap paket membawa pesan kepedulian. Aksi ini menjadi wujud empati bahwa duka di satu daerah adalah duka bersama. Kemanusiaan adalah bahasa universal. Polri ingin hadir sebagai penguat, meski dari jauh, bahwa saudara-saudara di sana tidak sendirian. Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto menegaskan bahwa bantuan ini bukan sekadar tugas institusi, tetapi simbol bahwa di balik seragam polisi ada hati yang peduli. Dari Kutai Timur, senyuman kepedulian dikirimkan sebagai pengingat bahwa solidaritas bangsa tak pernah runtuh meski bencana melanda. Dari Tim Humas Polres Kutai Timur Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Poli TV. Dan pemirsa, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mendirikan posko bantuan kemanusiaan untuk membantu mahasiswa perantau yang keluarganya terdampak bencana alam di wilayah Sumatera. Posko ini diharapkan dapat menjadi wadah solidaritas dan dukungan bagi para mahasiswa yang sedang menghadapi kondisi darurat. Dan berikut laporan dari Brigpol Davigantari untuk Anda. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mendirikan posko bantuan kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian terhadap mahasiswa di Yogyakarta yang keluarganya terdampak bencana alam di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera pada Kamis 4 Desember 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mendirikan posko bantuan untuk mahasiswa perantau yang keluarganya terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Posko ini berlokasi di halaman Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta dan mulai beroperasi sejak Kamis 4 Desember 2025. Posko bantuan ini menyiapkan layanan dapur umum yang beroperasi pada setiap harinya. Mahasiswa dapat mendapatkan makanan gratis sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pembagian makanan dilaksanakan 3 kali sehari, makan pagi pukul 8, makan siang pukul 12, dan makan malam pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk mendapatkan fasilitas posko, mahasiswa hanya perlu menunjukkan kartu tanda mahasiswa, serta KTP yang menunjukkan domisili di wilayah terdampak bencana. Selain dari dapur umum, posko juga menyediakan fasilitas Zoom meeting untuk mahasiswa yang membutuhkan informasi, koordinasi, atau komunikasi daring terkait bantuan. Ini bentuk kepedulian kami, Polda DIY, Bapak Kapolda memerintahkan langsung kepada kami untuk membuka dapur umum. Kemudian juga ada pelayanan WiFi gratis. Nanti mahasiswa ataupun warga yang berasal dari 3 provinsi yang terdampak bencana yang ingin menghubungi keluarga, kami siapkan juga WiFi gratis untuk berkomunikasi dan semuanya gratis. Ini bentuk kepedulian kami, dan mengingat di Jogja ini ada kurang lebih 8.000 ya. Berdasarkan data ada kurang lebih 8.000 mahasiswa dari 3 provinsi tadi, dan harapannya tetap semangat adik-adik mahasiswa kami yang ada di sini, manfaatkan kegiatan apapun bantuan kemanusiaan ataupun posko yang kami dirikan pada hari ini. Yogyakarta itu adalah barometer Indonesia alias Indonesia Mini. Semua mahasiswa dari berbagai daerah, dari berbagai wilayah itu datang ke Jogja. Dan kami merasa bahwa kita perlu prakarsa memulai dari gerakan-gerakan kecil. Tidak hanya lingkup institusional, tetapi juga lingkup-lingkup komunitas kecil.
Kami para akademisi sudah mencoba untuk mengkoordinasikan dari berbagai relawan, khususnya dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di kota Yogyakarta. Di beberapa kampus itu juga sudah mulai bergerak secara viral melalui media-media yang dikelola masing-masing. Dan ini salah satu bentuk kepedulian sosial kemanusiaan yang perlu kita dukung. Maka dari itu kami ikut terlibat bersama Polda DIY berkolaborasi melalui dapur umum ini, yang mana nanti kita juga mengidentifikasi banyak sekali ribuan mahasiswa dari daerah khususnya yang terdampak bencana dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ini sangat mayoritas ada di Yogyakarta ini. Melalui gerakan kemanusiaan ini, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berharap bahwa kehadirannya dapat memberikan bantuan moral dan material bagi para mahasiswa di tengah situasi darurat yang menimpa keluarga mereka di kampung halaman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Brigadir Dewi Gantari dari Bidumas Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, apresiasi disampaikan relawan dan masyarakat terhadap Polri atas peran serta dalam memfasilitasi pengiriman bantuan untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengiriman logistik ini dipusatkan melalui posko bantuan di Mako Polut Baharkam Polri, Pondok Cabe. Polri memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan untuk wilayah bencana di Sumatera pada Kamis 4 Desember 2025. Pengiriman kembali dilaksanakan dan bantuan berasal dari relawan dan masyarakat melalui komunitas Kita Bisa. Polri mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah satunya datang dari perwakilan relawan Ferry Irwandi. Ia mengungkapkan bantuan akhirnya dapat dikirim melalui fasilitas Polri. Sebelumnya, para relawan mengalami kendala mendapatkan sarana transportasi udara karena akses penerbangan komersil dinilai sangat terbatas dan sulit diperoleh. Melalui fasilitas Polri, pengiriman logistik diberangkatkan menggunakan pesawat Fokker 27 MK50 dengan nomor registrasi PEDAS 4401 milik Ditpol Airut Polri. Kemarin itu kita sempat kesulitan sekali menemukan angkutan udara ya, karena traffic penuh, rame gitu. Kita coba untuk sewa pun ini pun di hari Kamis itu sulit. Jadi dari awal ya, terus kita dihubungin, ternyata kita dapat bantuan dari Ditpol udara, polisi udara. Tadi kita pakai Fokker 50, bawa 2,6 ton, syukurnya membantu sekali. Terima kasih kepada pihak yang membantu, terima kasih telah membantu juga dalam loading, drop segala macamnya, teman-teman di Medan, Polda Sumut gitu yang bantu untuk menjaga itu juga. Terus kita dari sini juga jalur darat pasti ya, jalur udara juga kita by rental, by sewa, ataupun nanti juga berusaha untuk coba ke semua instansi pemerintah atau APH yang kita punya lah. Jadi misalnya tadi kita coba untuk coaching ke TNI misalnya ada, karena kan kita butuh kolaborasi semua pihak. Kita butuh kolaborasi semua pihak, ke BNPB mungkin, atau ke teman-teman yang lain, atau kalau mungkin kita bakal sewa secara private, karena yang dibutuhkan itu sinergi antar semua orang itu, supaya semakin sistem itu benar, semakin semuanya terkoneksi, semakin banyak pula yang terbentuk. Total bantuan yang dikirim mencapai 2,6 ton, membuat berbagai kebutuhan untuk penyintas bencana. Pengiriman logistik kemanusiaan ini diharapkan dapat meringankan beban para pengungsi. Dan saat ini tim relawan dan logistik telah tiba di Aceh dan siap disalurkan ke wilayah sasaran. Sebagian bantuan juga telah tiba di Sumatera Utara melalui mekanisme penyaluran bersama Polda setempat. Bantuan ini disesuaikan dengan hasil pendataan lapangan dan daerah Aceh Tamang menjadi prioritas, karena masih banyak wilayah terdampak yang belum terjangkau. Relawan juga menjelaskan fokus distribusi saat ini adalah untuk menjangkau permukiman warga di wilayah hilir dan desa-desa, terutama yang terisolir. Sementara untuk wilayah kota, bantuan dinilai sudah lebih terkelola. Dari Tangerang Selatan, Tim Liputan Polri TV.
Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.